Saat suamiku dinas bersama selingkuhannya, aku balas dengan mengirimkan surat cerai melalui pos. Sebuah langkah tak terduga, mengakhiri segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Dinding putih di ruang tengah rumah kami seolah ikut menyorot kejanggalan yang mulai terasa. Rangga, suamiku, memberitahu bahwa ia akan dinas keluar kota selama 2 minggu. Wajahnya terlihat bersemangat, terlalu bersemangat bahkan, untuk sekadar sebuah perjalanan kerja. Aku berusaha untuk tidak berpikir yang aneh-aneh. Kami sudah menikah hampir 5 tahun, dan Rangga adalah sosok suami yang setia. Setidaknya, itulah yang selama ini aku yakini. Sejak 2 bulan terakhir, ada banyak hal kecil yang berubah. Panggilan video kami yang dulunya rutin, kini sering terputus dengan alasan sinyal buruk. Sebelum berangkat, dia memelukku erat-erat. "Aku akan merindukanmu, Bulan," bisiknya lembut di telingaku. Aku membalas pelukannya. Di balik aroma parfumnya yang familiar, hidungku mencium aroma lain, yang bukan parfum wanita. Baunya samar, seperti bunga melati yang baru saja dipetik, terlalu manis untuk sekadar parfum teman kerjanya. Aku mengabaikan sensasi itu, mungkin itu hanya efek dari parfum barunya. Namun, jauh di lubuk hatiku, sebuah bisikan lirih mulai berbisik, seolah alarm bahaya yang baru saja dinyalakan. Aku mengantar kepergiannya dengan senyuman, melambaikan tangan sampai mobil taksi yang ia tumpangi menghilang di balik tikungan. Seketika, senyumku luntur. Rumah terasa sepi. Keheningan itu menusuk, bukan lagi ketenangan yang kurindukan. Aku kembali ke dalam, membereskan sarapan yang tadi kami nikmati bersama. Piring-piring yang dulunya terasa hangat, kini terasa dingin di tanganku. Aku mencoba mengalihkan pikiranku, membaca Al-Quran dan menunaikan salat duha, berharap ketenangan itu segera datang. Namun, setiap ayat yang kubaca, setiap sujud yang kulakukan, bayangan aroma aneh itu terus membayang di benakku. Malam harinya, aku mencoba menghubunginya melalui panggilan video, seperti yang dulu sering kami lakukan. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua, ia menolak. Panggilan ketiga, ia mengirimkan pesan singkat, "Maaf, lagi meeting. Nanti aku telepon balik ya." Aku menunggunya sampai larut malam. Ponselku tak berbunyi sama sekali. Aku mencoba mengirim pesan lagi, sekadar bertanya, "Sudah tidur, Mas?" Pesan itu hanya bercentang satu. Air mataku mulai jatuh, membasahi pipi yang tertutup jilbab. Hatiku terasa sakit. Aku mencoba menenangkan diri, mungkin dia memang benar-benar sibuk. Mungkin sinyal di sana memang buruk. Namun, aku tidak bisa menipu diri sendiri. Sikapnya begitu berbeda. Dulu, ia selalu mengabariku setiap saat. Bahkan saat ia hanya ingin ke warung dekat kantor, ia akan mengirimiku pesan. Kini, ia pergi berhari-hari dan seolah melupakanku. Aku membaringkan tubuhku, mencoba memejamkan mata. Namun, rasa gelisah itu semakin memuncak. Keesokan harinya, aku kembali mencoba menghubunginya. Kali ini, ia mengangkat panggilan. Suaranya terdengar lelah, tetapi ia berjanji akan meneleponku lagi di malam hari. Aku menunggunya dengan sabar. Malam datang, namun ia tak kunjung menelepon. Aku kembali mencoba menghubunginya. Panggilanku kembali ditolak. Kali ini, ia tak memberikan alasan. Aku mulai merasa ada yang salah. Aku merasa seperti ada jarak yang membentang di antara kami, jarak yang lebih jauh daripada jarak geografis di antara kami. Aku mulai membuka kembali percakapan kami di ponsel. Aku membaca ulang pesan-pesan yang pernah ia kirim. Dulu, pesan-pesannya begitu hangat, penuh dengan ungkapan cinta. Kini, pesan-pesannya singkat dan terkesan formal.
Aku menghela napas panjang. Aku mencoba untuk berpikir positif, namun hatiku tidak bisa. Aku mencoba untuk percaya, namun kenyataan tidak bisa. Aku mencoba untuk tetap tenang, namun air mata kembali membanjiri pipiku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa seperti berjalan di kegelapan tanpa tahu arah. Aku merasa sendirian. Aku merasa rapuh. Aku merasa takut. Aku ingin bertanya padanya, "Ada apa, Mas?" Namun, aku takut jawaban yang akan kudengar. Aku takut jika jawabannya akan membuat duniaku hancur. Aku takut jika ternyata apa yang aku takutkan selama ini benar. Aku takut jika ternyata Rangga, suamiku, telah menduakan diriku. Di tengah kegelisahan itu, aku mencoba mencari petunjuk. Aku membuka laptopnya yang tergeletak di meja kerja. Aku mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Aku melihat riwayat pencarian, folder-folder yang baru saja dibuka, dan aplikasi-aplikasi yang baru saja diunduh. Aku menemukan sesuatu yang aneh. Ada sebuah folder tersembunyi yang terkunci dengan kata sandi. Aku mencoba menebak-nebak kata sandinya. Aku mencoba tanggal lahirnya, tanggal pernikahan kami, namun semuanya gagal. Rasa penasaran itu semakin menggerogoti diriku. Aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa makan. Aku tidak bisa berpikir jernih. Aku merasa seperti ada bayangan hitam yang mengikutiku kemana-mana. Aku merasa seperti ada bom waktu yang sedang berdetak di dalam diriku. Aku tidak tahu kapan bom itu akan meledak. Aku hanya bisa menunggu. Menunggu kebenaran itu terungkap. Menunggu nasib yang akan menimpaku. Kecurigaan itu semakin menguat, membuatku sulit bernapas. Rangga, suamiku, tidak lagi rutin menghubungiku. Panggilan telepon yang jarang, pesan yang singkat, dan alasan-alasan yang klise seolah menjadi makanan sehari-hari. Aku mencoba untuk mengerti, mungkin ia memang benar-benar sibuk dengan pekerjaannya. Namun, hatiku tidak bisa tenang. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Aku merasa ada jarak yang membentang di antara kami, jarak yang lebih jauh daripada jarak geografis di antara kami. Pada suatu malam, saat aku sedang membersihkan meja kerja Rangga, aku tak sengaja menemukan sebuah flash disk yang tersembunyi di dalam laci. Flash disk itu tergeletak begitu saja, seolah-olah ia sengaja meninggalkannya. Aku mencoba membukanya. Flash disk itu terkunci dengan kata sandi. Aku mencoba menebak-nebak kata sandinya. Aku mencoba tanggal lahirnya, tanggal pernikahan kami, namun semuanya gagal. Aku hampir menyerah, namun sebuah firasat aneh menyuruhku untuk mencoba kata sandi lain. Aku mencoba nama Citra. Nama seorang wanita yang seringkali kulihat di akun media sosial Rangga. Nama seorang wanita yang seringkali ia sebut sebagai teman kerjanya. Nama seorang wanita yang selalu membuatku merasa tidak nyaman. Aku memasukkan nama itu, dan pintu itu pun terbuka. Mataku terbelalak. Di dalamnya, aku menemukan ribuan foto dan video. Foto-foto Rangga dan Citra. Mereka berdua terlihat begitu akrab, begitu dekat. Mereka berpelukan, berciuman, dan bahkan berlibur bersama. Salah satu foto menunjukkan mereka berdua sedang berada di sebuah pantai yang sangat indah, memegang es krim bersama. Di foto yang lain, mereka berdua sedang berada di sebuah kafe, tertawa lepas bersama. Ada juga video-video yang menunjukkan mereka sedang berlibur di sebuah villa. Duniaku hancur seketika. Aku tidak bisa bernapas. Rasanya seperti ada tangan yang mencekik leherku. Aku tidak bisa percaya dengan apa yang kulihat. Rangga, suamiku, ternyata telah menduakan diriku. Ia telah mengkhianati janji suci yang pernah ia ucapkan di hadapan Tuhan. Air mataku jatuh, membanjiri layar laptopku. Hatiku terasa sakit. Rasanya seperti ada pisau yang menusuk-nusuk jantungku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa kosong, hampa, tak berdaya.
Aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang hilang. Aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang mati. Aku tidak tahu bagaimana aku harus menghadapi kenyataan ini. Aku tidak tahu bagaimana aku harus melanjutkan hidupku. Aku hanya bisa menangis. Menangis sampai air mataku habis. Menangis sampai tidak ada lagi yang bisa kutangisi. Di tengah kesedihan itu, aku mencoba mengingat kembali momen-momen indah yang pernah kami lalui bersama. Aku mengingat kembali janji-janji yang pernah ia ucapkan. Aku mengingat kembali pelukannya yang dulu terasa hangat. Namun, semua itu kini terasa seperti mimpi buruk. Semua itu kini terasa seperti kenangan palsu. Semua itu kini terasa seperti kebohongan besar. Aku melihat diriku di cermin. Wajahku terlihat pucat, mataku sembab, dan bibirku terlihat kering. Aku terlihat seperti sosok yang tidak kukenal. Aku tidak tahu siapa diriku lagi. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Aku hanya bisa terduduk di lantai, memeluk lututku, dan menangis dalam keheningan. Malam-malam setelah penemuan itu terasa begitu panjang. Waktu seolah berhenti berputar, dan setiap detik yang berlalu adalah siksaan. Aku mencoba untuk tidur, namun mataku tak bisa terpejam. Setiap kali aku menutup mata, bayangan Rangga dan Citra selalu muncul di benakku. Mereka berdua tertawa, berpelukan, dan berciuman. Hatiku terasa sakit. Aku merasa seperti ada ribuan jarum yang menusuk-nusuk jantungku. Aku mencoba untuk berdoa, namun setiap kata yang kuucapkan terasa hampa. Aku merasa seperti ada jarak yang membentang di antara aku dan Tuhan. Aku merasa seperti aku telah kehilangan segalanya. Aku merasa seperti aku telah kehilangan diriku sendiri. Aku merasa sendirian, hampa, dan tak berdaya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa menangis. Menangis sampai air mataku habis. Menangis sampai tidak ada lagi yang bisa kutangisi. Aku mencoba untuk mencari jawaban. Aku mencoba untuk mencari alasan. Aku mencoba untuk mencari tahu mengapa ini bisa terjadi. Namun, tidak ada jawaban. Tidak ada alasan. Tidak ada apa-apa. Aku merasa seperti aku sedang berjalan di kegelapan tanpa tahu arah. Aku merasa seperti aku sedang berjalan di labirin tanpa tahu jalan keluar. Aku merasa seperti aku sedang berjalan di gurun pasir tanpa tahu di mana letak oase. Aku melihat cincin pernikahan di jari manisku. Cincin itu terasa begitu berat. Cincin itu terasa seperti rantai yang mengikatku. Cincin itu terasa seperti penjara yang mengurungku. Aku ingin melepaskannya, namun tanganku tidak bisa bergerak. Aku ingin membuangnya, namun hatiku tidak bisa. Aku masih mencintai Rangga. Aku masih mencintai sosok yang dulu ia tunjukkan padaku. Sosok yang dulu setia, sosok yang dulu penyayang, sosok yang dulu selalu ada untukku. Namun, sosok itu kini telah pergi. Sosok itu kini telah digantikan oleh sosok lain. Sosok yang tidak kukenal. Sosok yang asing bagiku. Sosok yang telah menghancurkan duniaku. Aku merasa seperti aku sedang berdiri di tepi jurang. Aku tidak tahu apakah aku harus melompat atau tetap di sana. Aku tidak tahu apakah aku harus menyerah atau terus berjuang. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku hanya bisa menunggu. Menunggu nasib yang akan menimpaku. Aku mencoba untuk menghubungi Rangga. Namun, ia tidak mengangkat panggilanku. Aku mencoba mengirim pesan. Namun, pesan-pesanku tidak dibalas. Aku merasa seperti aku sedang berbicara dengan dinding. Aku merasa seperti aku sedang berbicara dengan bayangan. Aku merasa seperti aku sedang berbicara dengan hantu. Aku merasa seperti aku sedang berbicara dengan orang yang tidak ada. Aku merasa seperti aku sedang berbicara dengan orang yang telah mati. Aku memeluk bantal Rangga. Bantal itu masih berbau Rangga. Aroma parfumnya yang familiar. Namun, di balik aroma itu, hidungku mencium aroma lain. Aroma yang asing bagiku.
Aroma yang tidak pernah aku cium sebelumnya. Aroma yang membuatku mual. Aroma yang membuatku ingin muntah. Aroma yang membuatku ingin mati. Aku tidak tahu sampai kapan aku harus bertahan. Aku tidak tahu sampai kapan aku harus menanggung semua ini. Aku merasa lelah. Aku merasa capek. Aku merasa ingin menyerah. Aku merasa ingin mati. Namun, aku tidak bisa. Aku harus kuat. Aku harus bertahan. Aku harus berjuang. Aku harus hidup. Aku harus melanjutkan hidupku. Aku harus melanjutkan hidupku tanpa Rangga. Setelah 3 malam tak berani menatap cermin, akhirnya aku memberanikan diri. Wajahku terlihat pucat, mataku sembab, dan bibirku terlihat kering. Aku terlihat seperti sosok yang tidak kukenal. Aku tidak tahu siapa diriku lagi. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Aku hanya bisa terduduk di lantai, memeluk lututku, dan menangis dalam keheningan. Keesokan paginya, aku menelepon Sinta, sahabatku. Suaraku bergetar saat aku menceritakan semuanya. Sinta mendengarkan dengan sabar. Ia tidak menyela, tidak menghakimi. Ia hanya mendengarkan. Setelah aku selesai, ia hanya berkata, "Bulan, kamu tidak sendiri. Aku ada di sini. Aku akan selalu ada di sini untukmu." Kata-katanya sederhana, namun berhasil menenangkan hatiku yang sedang hancur. Ia memberiku kekuatan. Kekuatan untuk bertahan. Kekuatan untuk berjuang. Kekuatan untuk hidup. Aku juga menghubungi ibu. Aku menceritakan semuanya padanya. Ia tidak marah, tidak menyalahkan. Ia hanya memelukku erat-erat. Ia berkata, "Anakku, janganlah kau larut dalam kesedihan. Allah tidak akan memberikan cobaan yang tidak bisa kau tanggung. Allah tahu kau kuat. Allah tahu kau bisa melalui semua ini. Allah tahu kau bisa hidup tanpa Dia. Allah tahu kau bisa bahagia." Kata-katanya sederhana, namun berhasil memberiku harapan. Harapan untuk hidup. Harapan untuk bahagia. Harapan untuk melanjutkan hidupku. Setelah berbicara dengan mereka, aku merasa lebih baik. Aku merasa lebih kuat. Aku merasa lebih tenang. Aku merasa lebih siap untuk menghadapi kenyataan. Aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Aku tahu bahwa aku memiliki orang-orang yang mencintaiku. Aku tahu bahwa aku memiliki Tuhan yang selalu ada untukku. Aku tahu bahwa aku bisa melewati semua ini. Aku tahu bahwa aku bisa hidup tanpa Rangga. Aku mulai membersihkan rumah. Aku mulai menata ulang perabotan. Aku mulai memasak makanan kesukaanku. Aku mulai merapikan diriku. Aku mulai memakai pakaian yang kusuka. Aku mulai tersenyum. Senyum yang tulus, senyum yang berasal dari hatiku. Aku mulai hidup. Aku mulai hidup kembali. Aku mulai hidup kembali tanpa Rangga. Aku duduk di meja makan dengan laptop di depanku. Halaman dokumen kosong, menunggu untuk diisi. Sudah 3 hari sejak aku membuat keputusan ini, sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Ini bukan keputusan yang terburu-buru. Aku sudah memikirkannya dengan matang, menimbang setiap sudut, dan memanjatkan doa untuk mendapatkan petunjuk dan kekuatan. Jari-jariku mulai menari di atas keyboard. Aku menuangkan setiap kata dengan hati yang mantap, tanpa amarah atau kebencian. Kutuliskan tentang cincin pernikahan kami, janji-janji yang kini terasa hampa, dan mimpi-mimpi yang pernah kami bangun bersama. Setiap baris menjadi saksi betapa hancurnya hatiku saat menemukan kebenaran. Dokumen ini menjadi wadah bagiku untuk jujur pada diri sendiri, tentang betapa sulitnya bagiku menerima kenyataan, dan betapa sakitnya rasanya dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi imamku. Aku juga menuliskan tentang betapa berharganya diriku, tentang kebahagiaanku dan ketenangan batinku yang lebih penting daripada sekadar mempertahankan sebuah status. Aku sadar, harga diriku terlalu mahal untuk diberikan pada orang yang tidak bisa menghargai diriku atau pernikahan kami.
Melalui tulisan ini, aku menegaskan bahwa aku mencintai diriku sendiri dan ingin bahagia. Aku ingin memulai babak baru, hidup tanpa bayangan masa lalu yang menyakitkan. Aku ingin hidup tanpa orang yang telah mengkhianatiku. Surat ini adalah bentuk kebebasanku. Aku berdiri di depan kotak pos. Amplop di tanganku terasa begitu berat. Bukan hanya karena isinya, tapi karena semua kenangan yang terbungkus di dalamnya. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Di dalam kegelapan itu, aku melihat kilasan-kilasan masa lalu. Senyum Rangga di hari pernikahan kami, pelukannya yang hangat, janji-janji yang diucapkan. Semua itu kini terasa seperti ilusi. Dengan tangan gemetar, aku mendorong amplop itu masuk ke dalam lubang pos. Suara, pluk, yang terdengar begitu nyaring seolah menjadi penanda akhir dari sebuah babak. Suara itu bukan sekadar suara amplop jatuh, melainkan suara hati yang membebaskan diri, suara rantai yang putus. Tiba-tiba, jalanan yang tadi terasa sepi kini terasa seperti lorong menuju kebebasan. Aku berbalik, berjalan pulang. Setiap langkah terasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini kupikul perlahan-lahan menguap. Aku tidak lagi merasa takut. Tidak ada lagi keraguan. Hanya ada keyakinan bahwa keputusan ini adalah satu-satunya jalan menuju kedamaian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Aku tidak tahu bagaimana Rangga akan bereaksi. Namun, satu hal yang kutahu pasti, aku tidak akan pernah menyesali langkah ini. Aku akan terus maju, membangun kembali hidup yang hancur, dan menemukan kebahagiaan yang pantas kudapatkan. Telepon berdering. Nama Rangga muncul di layar. Aku terdiam sejenak. Aku tidak tahu apakah aku harus mengangkatnya atau tidak. Aku tidak tahu apakah aku harus berbicara dengannya atau tidak. Aku tidak tahu apakah aku harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja atau tidak. Namun, aku memutuskan untuk mengangkatnya. Aku ingin mendengar suaranya. Aku ingin mendengar bagaimana ia. Aku ingin mendengar apa yang akan ia katakan. Halo, Bulan? Suaranya terdengar riang. Aku sudah selesai meeting. Nih, maaf ya, kemarin gak sempat telepon kamu. Sinyal di sini jelek banget. Aku hanya terdiam. Hatiku terasa sakit. Aku merasa seperti aku sedang berbicara dengan orang asing. Aku merasa seperti aku sedang berbicara dengan orang yang tidak kukenal. Aku merasa seperti aku sedang berbicara dengan orang yang telah menghancurkan duniaku. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku tidak tahu bagaimana aku harus bereaksi. Aku hanya bisa terdiam. Halo, Bulan? Suaranya terdengar lagi. Kok diam aja? Kamu kenapa? Kamu sakit? Enggak, Mas. Aku baik-baik aja. Jawabku, suaraku terdengar dingin. Ia terdiam sejenak. Bulan, ada apa? Kamu enggak seperti biasanya. Kamu dingin banget. Ada yang salah? Enggak, Mas. Aku baik-baik aja. Jawabku lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Bulan, jangan bohong. Aku kenal kamu. Aku tahu ada sesuatu yang salah. Kamu bisa cerita sama aku. Aku di sini untukmu. Katanya, suaranya terdengar khawatir. Mas, aku baik-baik aja. Jangan khawatir. Jawabku, suaraku mulai bergetar. Bulan, kalau kamu gak mau cerita, aku gak akan maksa. Tapi, aku ingin kamu tahu, aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku akan pulang sebentar lagi. Katanya, suaranya terdengar lembut. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Jawabku, lalu aku mematikan telepon. Aku tidak bisa menahan air mataku. Aku menangis. Menangis sampai tidak ada lagi yang bisa kutangisi. Aku merasa seperti aku telah mengkhianatinya. Aku merasa seperti aku telah membohonginya. Aku merasa seperti aku telah menyakitinya. Namun, aku tidak menyesal. Aku tidak menyesal.
Aku harus melakukan ini. Aku harus melakukannya untuk diriku sendiri. 2 hari kemudian, sebuah pesan singkat masuk ke ponselku. Pesan itu dari Rangga. "Bulan, aku sudah terima suratmu. Kamu serius?" Hatiku berdebar kencang. Aku tahu bahwa ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Aku tahu bahwa ini adalah momen yang akan menentukan nasibku. Aku tahu bahwa ini adalah momen yang akan menentukan masa depanku. Aku tidak membalas pesan itu. Aku hanya membiarkannya. Aku hanya membiarkan pesan itu tergantung di udara. Aku hanya membiarkan Rangga menunggu. Menunggu jawaban yang tidak akan pernah datang. Panggilan telepon datang. Kali ini dari Rangga. Aku tidak mengangkatnya. Ia terus menelepon. Aku terus menolaknya. Ia mengirim pesan lagi. "Bulan, tolong angkat teleponku. Aku ingin bicara." Aku masih tidak membalas. Ia mengirim pesan lagi. "Bulan, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku menyesal. Aku ingin kembali padamu. Aku ingin memperbaiki semuanya." Aku hanya tersenyum. Senyum yang tulus. Senyum yang berasal dari hatiku. Senyum yang menunjukkan bahwa aku tidak lagi terluka. Senyum yang menunjukkan bahwa aku telah menemukan kedamaian. Senyum yang menunjukkan bahwa aku telah menemukan kebahagiaan. Aku tidak membalas. Aku tidak mengangkat telepon. Aku hanya membiarkannya. Aku hanya membiarkan Rangga merasakan apa yang aku rasakan. Rangga tiba di rumah sore itu. Pintu depan tidak terkunci, namun rumah itu terasa sepi dan asing. Ia memanggil namaku. "Bulan? Bulan, kamu di mana?" Tidak ada jawaban. Ia berjalan masuk ke ruang tengah. Ruangan itu terlihat rapi, bersih, namun terasa hampa. Foto-foto pernikahan kami masih terpajang di dinding, namun seolah-olah mereka adalah foto orang lain. Foto orang-orang yang tidak ia kenal. Foto orang-orang yang telah mati. Ia berjalan ke kamar tidur. Kamar itu juga rapi, bersih, namun terasa dingin. Lemari pakaianku kosong. Meja riasku kosong. Hanya ada beberapa barang pribadiku yang tersisa. Sebuah Al-Quran, sebuah sajadah, dan sebuah tasbih. Semua itu tergeletak begitu saja, seolah-olah aku sengaja meninggalkannya. Ia mengambil salah satu tasbih, memegangnya erat-erat, dan air matanya jatuh. Ia berjalan ke dapur. Dapur itu juga rapi, bersih, namun terasa kosong. Tidak ada makanan di kulkas. Tidak ada piring di rak. Hanya ada sebuah catatan kecil yang tergeletak di meja makan. Catatan itu ditulis oleh tanganku sendiri. "Mas, aku sudah kirimkan surat cerai. Semoga kamu bahagia. Bulan." Rangga terdiam. Ia membaca catatan itu berulang-ulang. Ia tidak bisa percaya dengan apa yang ia baca. Ia tidak bisa percaya bahwa aku benar-benar telah meninggalkannya. Ia tidak bisa percaya bahwa aku benar-benar telah mengakhiri semuanya. Ia terduduk di lantai, memeluk lututnya, dan menangis dalam keheningan. Ia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Ia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang mati. Ia merasa seperti ia telah kehilangan segalanya. Bulan-bulan berlalu. Aku kini tinggal di sebuah kota kecil, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan lama. Aku bekerja di sebuah butik muslimah. Pekerjaanku sederhana, namun membuatku bahagia. Aku memiliki teman-teman baru. Mereka baik dan tulus. Mereka menerimaku apa adanya. Mereka memberiku kekuatan untuk terus melangkah. Aku tidak lagi mengenakan jilbab yang sama. Aku kini mengenakan jilbab yang lebih berwarna. Aku juga membeli pakaian-pakaian baru yang lebih cerah. Aku tidak lagi memakai pakaian yang sama. Aku kini memakai pakaian yang lebih berani. Aku tidak lagi memakai pakaian yang sama. Aku kini memakai pakaian yang lebih stylish. Aku tidak lagi memakai pakaian yang sama.
Aku kini memakai pakaian yang lebih modern. Suatu hari, aku menerima sebuah pesan singkat dari Rangga. "Bulan, aku sudah tanda tangani surat cerai kita. Aku harap kamu bahagia. Aku minta maaf. Aku menyesal." Aku tersenyum. Senyum yang tulus. Senyum yang berasal dari hatiku. Senyum yang menunjukkan bahwa aku telah memaafkannya. Senyum yang menunjukkan bahwa aku telah melepaskan semuanya. Senyum yang menunjukkan bahwa aku telah menemukan kedamaian. Senyum yang menunjukkan bahwa aku telah menemukan kebahagiaan. Aku tidak membalas. Aku hanya membiarkannya. Aku hanya membiarkan pesan itu tergantung di udara. Aku hanya membiarkan Rangga melanjutkan hidupnya. Aku melihat diriku di cermin. Wajahku terlihat cerah, mataku berbinar, dan bibirku tersenyum. Aku terlihat seperti sosok yang kukenal. Aku tahu siapa diriku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tahu apa yang harus aku lanjutkan. Aku tahu bahwa aku bisa hidup. Aku tahu bahwa aku bisa bahagia. Aku tahu bahwa aku bisa hidup tanpa dia. Aku tahu bahwa aku bisa hidup tanpa bayangan masa lalu. Aku tahu bahwa aku bisa hidup tanpa orang yang telah menyakitiku. Aku memegang sebuah amplop di tanganku. Amplop itu berisi surat lamaran pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Aku menghela napas panjang. Aku siap untuk melangkah. Aku siap untuk hidup. Aku siap untuk bahagia. Aku siap untuk memulai babak baru dalam hidupku.